Oke, kembali lagi di channel itu gue yang uploadnya sesuai mood ini. Di episode kali ini gue mau bahas soal Liga Inggris, lebih tepatnya untuk Arsenal ya. Karena disclaimer dulu, gue adalah fans Arsenal, jadi mungkin kedepannya juga gue bakal banyak bahas tentang Arsenal. Di pekan kedua ini, Arsenal menjamu Leeds di Emirates yang menurut gue adalah sebuah ajang atau pertandingan sebagai ajang pembuktian lah, terutama untuk striker kita Victor Gyökeres yang sebelumnya di pertandingan MU mendapatkan banyak eh, kritikan, makian, bahkan eh, dia diledek karena kebanyakan benerin rambut daripada bikin kontribusi ya. Dan akhirnya dia berhasil bikin gol debutnya, dan menurut gua ini menjadi awal yang oke lah untuk kedepannya. Pagi minggu ini kita ketemu Liverpool di Anfield, jadi itu bakal jadi boostingan banget buat dia sendiri. Tapi overall secara permainan di babak pertama ya, khususnya gue sejujurnya kurang puas lah dengan permainan Arsenal. Seperti kita itu masih bingung tuh untuk membongkar pertahanan seperti apa. Ya meskipun memang secara permainan Leeds juga lebih bertahan ya. Tetapi kan dengan datangnya lebih Mendy lalu Gyökeres di depan, seharusnya tuh udah bisa disortir lah dibanding dengan musim lalu yang sebenarnya kita nggak striker murni kan. Jadi menurut gue overall di babak pertama kurang kurang menggigit, meskipun kita unggul 2 gol, satu melalui set piece yang dicetak melalui corner, disundul Julian Timber, dan gol kedua dicetak Bukayo Saka dari sisi kanan ya. Jadi ya untuk babak pertama sih menurut penilaian gue masih kurang lah. Lalu untuk Bukayo Saka sendiri, gue rasa dia adalah salah satu pemain paling konsisten di Liga Inggris musim ini ya. Dalam artian setiap musim ini pasti ada aja nih pemain yang disandingkan atau di compare dengan Bukayo Saka. Tetapi kebanyakan pemain yang disandingkan dengan Bukayo Saka ini justru udah melempem atau bahkan udah nggak kepake lagi di klubnya. Itu kan berarti bisa dilihat seberapa bagus konsistensi Bukayo Saka sama di Liga Inggris ya. Nah, dulu ya saat awal-awal dia muncul kan ada kayak pemain-pemain dari Chelsea lah atau City atau Liverpool atau MU yang selalu disandingkan. Tapi saat ini Bukayo Saka tetap still one of the best winger in the league. Sementara para pesaingnya juga udah entahlah kemana kan. Lalu yang kedua adalah eh, cederanya Martin Odegaard di babak pertama. Ini agak concern juga ya, karena baru di menit ke 30-an, kalau nggak salah, atau 20-an, dia harus tarik keluar, diganti oleh Ethan Nwaneri, cedera bahu kabarnya. Tapi dari kabar yang baru aja gue baca di Twitter, ternyata cedera nggak parah dan kemungkinan udah bisa main lawan Liverpool nanti di akhir pekan ya. Semoga aja benar kabarnya, karena untuk melawan Liverpool ya kita tahu lah, apalagi di Anfield kita perlu banget kekuatan penuh, apalagi kalau kita pengen juara Liga Inggris ya, kita harus sapu bersih juga nih kemana Liverpool kan. Oke, move forward ke babak kedua. Menurut gue secara overall udah much better ya, pemain lebih cair, dan gongnya adalah Victor Gyokeres berhasil bikin gol debutnya, yang dimana gue sendiri pun nggak expect dia akan mencetak gol seperti itu, yang dimana lari dari dia bikin sprint dari tengah lapangan kejar bola, umpan dari Calafiori, dia kontrol lalu dia bawa masuk ke kotak penalti dan shoot pakai kaki kanan, yang notabene-nya kan kita tahu Jokers ini secara postur bukan striker yang dribbling atau membawa bola ya, lebih ke striker yang terima bola jadi lah, tinggal sundul atau tinggal ditendang aja. Tapi ini dia ada effort di situ ya, gue cukup apresiasi lah dengan kinerja dia. Dan Calafiori pun secara pertandingan dari dua pertandingan awal ini gue cukup puas. Gue melihat dia bukan hanya sekedar sebagai left back, tapi left back rasa midfielder bisa dibilang, karena beberapa kali umpan-umpannya juga cukup oke. Beberapa kali juga dribbling sampai ke depannya juga cukup bagus ya. Jadi gue harap dia tetap injury free lah sampai akhir musim. Lalu selanjutnya selesai cetak gol, kita nggak berhenti untuk terus menyerang kan. Meskipun harus dibayar mahal juga dengan cedera Bukayo Saka di menit ke 50-an, dan harus diganti oleh pada saat itu Trossard kalau nggak salah, atau siapa ya, gue lupa, ntar boleh
dikoreksi, dan kabar dia cedera hamstring, dan kabar yang gue baca juga dia nggak akan absen lama, kemungkinan cuma 3 sampai 4 minggu, yang kemungkinan akan absen di Liverpool tapi nggak akan mau waktu lama juga kan. Jadi kemungkinan setelah international break dia udah bisa main lagi. Dan setelah itu ada juga yang menyita perhatian gue adalah Max Domen. Max Domen masih umur 15 tahun, yang dimana kita tahu pas pramusim juga udah mencuri perhatian, dan akhirnya dikasih kesempatan di menit ke 70 kalau nggak salah dia main di sayap kanan gantiin Madueke. Dan ya jujur gue cukup puas lah untuk pemain 15 tahun yang baru debut. Dan menurut gue dia punya confidence yang cukup tinggi ya, karena beberapa kali dia berani dribbling, berani gocek-gocek pemain, berani bikin shot attempts juga. Dan buah dari kepercayaan diri dia kan berakhir dengan memenangkan penalti untuk Arsenal di menit-menit akhir tuh, yang akhirnya diambil Gyökeres dan akhirnya menang 5-0 kan. Ya, jadi gue rasa Max Domen adalah salah satu prospek lah atau hidden gem yang Arsenal punya. Dan ya, gue berharap di musim ini dia bakal banyak dapat bermain, seenggaknya 10 menit atau 15 menit di Liga, atau bahkan untuk di kelas Carabao Cup atau FA Cup mungkin dia bisa jadi starting sih. Jadi overall menurut gue pertandingan lawan Leeds United adalah pertandingan yang gue bisa bilang pembuktian lah untuk Vitor Gyökeres, dan pembuktian untuk Max Doman juga bahwa dia memang sudah layak untuk masuk tim inti meskipun masih berumur 15 tahun. So harapan gue untuk lawan Liverpool nanti ya mudah-mudahan dengan Odegaard fit dan Saka masih diragukan untuk main, ya gue harap bisa melakukan perlawanan lah di Anfield. Dan kalaupun kita harus bermain bertahan, gue sangat mengandalkan counter attack ya, bagi kita udah punya winger ya Madueke, yang sebenarnya menurut gue pribadi kurang serak lah dengan pemain ini, tapi mudah-mudahan dia bisa memberikan kontribusi dan Vitor Gyökeres bisa lanjutin rentetan golnya nih, karena beberapa hari kebelakang dia selalu dibandingkan dengan Sesko nih, sementara Sesko sendiri belum cetak gol kan. Gue lihat-lihat pas lawan Fulham kebanyakan bener rambutnya daripada kontribusinya. Jadi ya all the best for Arsenal lawan Liverpool, ini bisa jadi penentuan untuk gelar juara ya, karena berat juga nih awal musim buat Arsenal, karena kita kemarin udah ketemu MU, besok ketemu Liverpool, nanti langsung ketemu City juga setelah international break, ada Newcastle juga. Ya all the best for Arsenal. Prediksi gue untuk lawan Liverpool ya, mungkin draw 1-1, tapi tetap semoga bisa menang ya. Jadi cukup di sini aja video kali ini. Thank you for watching, dan jangan lupa share dan subscribe channel YouTube ini. Goodbye.